Baik, luar biasa sekali Pak Eko dan saya jadi deg-degan Pak ngebaca Indonesia ke depannya ini seperti apa. Jujur saya khawatir sih. Oke, terima kasih Pak Eko yang sudah menyampaikan kajiannya. Selanjutnya sesi tanya jawab akan saya mulai dari 3 pertanyaan dulu. Kemudian selanjutnya yang masih ingin bertanya bisa mengajukan chat atau resen. Oh ini ada ya, Mas Muhammad Alfiza. Ini resen juga, chat juga. Saya. Oke, saya unmute aja ya, Mas Boleh, Alfiza. boleh. Jadi Boleh, bisa langsung bicara saja. Siap. Ya, Assalamualaikum Mas Alfiza, silakan bicara saja Mas. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini, mau tanya nih. Ya. Kan tadi ada, kalau nggak salah ada slide keberapa saya ada lihat tadi ya, yang terkait kalau misalnya ada skema tentang harga kalau nggak salah ya, naik turun gitu, inflasi kalau nggak salah. Boleh dibantu? Nah, tuh. Masih kelihatan ya. Nah, ketika jumlah uang beredar bertambah, kemudian produksi tetap, harga naik. Ini kan berarti menggambarkan inflasi ya? Iya, betul. Nah, di sini saya pengen tahu gitu loh, perspektif Islam nih. Sebagai seorang Muslim kan kita harus tahu nih, sebenarnya Islam ini ada nggak sih kiat gitu untuk kita bisa menjaga harga pasar gitu loh. Karena kalau misalnya secara Islam mungkin sistem banking ini tidak sesuai gitu loh. Kira-kira sistemnya seperti apa gitu sehingga kita bisa menjaga harga pasar sehingga tidak ada lagi yang namanya inflasi seperti ini. Kemudian boleh ya 2 pertanyaan. Mas ya Allah. Silakan. Ya lagi semangat nih. Ya. Ini baru-baru ini saya baru dengar nih, katanya pemerintah kita mau buat yang namanya surat hutang terbesar dan terlama gitu ya dalam sejarah. Nah, global bond lagi namanya udah global nih. Iya, serem juga nih. Nah, kalau begitu nih kaitannya sama commercial banking tadi pas diomongin kan, skemanya itu kan kalau saya lihat-lihat kan, kalau tadi yang ngomongin fraksional tadi ya, yang reserve itu kan berarti ada potensi ada penggelembungan atau bubble kan gitu ya. Betul, jadi harusnya betul. uang yang real itu misalnya tadi contohnya 1.000 tadi ya. 1.000 fraksionalnya reserve-nya 100. 10%. Bisa ternyata uang yang tercatat bisa jadi 2.700 padahal uangnya realnya cuma 1.000 kan begitu ya. Iya. Nah, itu kan uang ya yang tercatat. Nah, sedemikian pula juga dengan hutang tidak kan gitu kan. Apakah hutang ini akan semakin menggelembung gitu kan. Jadi uang beredar banyak, begitu pula utang yang nggak akan ada habis-habisnya. Jadi dalam sejarah dunia ini yang nanti bakal berakhir, apakah utang ini bakalan berakhir juga atau malah makin menggelembung, makin banyak gitu. Nah, itu sih penasaran saya. Kira-kira pertanyaannya gimana, agak gimana ini, bisa dipahami atau tidak atau gimana? Paham ya, semoga bisa jawab ya. Oh ya, makasih Pak Eko. Ya, makasih Mas. Terima kasih Mas Alfiza. Langsung aja Pak Eko langsung ditanggapi atau dijawab. Ya, terima kasih Mas Alfiza, pertanyaannya luar biasa nih sekaligus. Mungkin ya bisa dibilang menjadi kesimpulan ya. Yang pertama mengenai peran ekonomi Islam dalam menjaga harga ya, tadi kaitannya dengan inflasi, kenaikan harga dan lain sebagainya. Nah, kita harus dari perspektif ekonomi Islam bagaimana ngelihatnya atau harus ngapain gitu ya. Ya mungkin tanya ke situ kali ya. Nah, sebenarnya kalau untuk menjaga harga ya, tadi konteks menjaga harga ya, harga khawatir dengan inflasi dan lain sebagainya. Yang saya pahami ini dari bukunya Fikih Ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya kenaikan harga juga pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama itu dulu. Jadi kenaikan harga juga pernah terjadi di masa kenabian ya. Nah, kemudian ya ada salah satu sahabat ya, saya lupa ya apa namanya. Cuma pada intinya sahabat tadi mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya ya Rasulullah, tolong patok harga gitu ya, atau tentukan harga gitu ya. Nah, kemudian Nabi SAW tidak mau melakukan hal ini, atau Nabi SAW tidak melakukan pematokan harga ini ya, tidak menentukan harga. Jadi katakanlah misalkan beras awalnya 10.000 gitu ya, pada satu ketika menjadi 15.000, kemudian minta diturunin lagi gitu harganya. Ya Rasulullah, tolong patok harganya jadi 10.000 lagi, atau paling nggak kalau naik 11.000 lah gitu misalkan. Nah, ini Nabi SAW tidak mau melakukannya karena khawatir zolim ya, karena khawatir zolim secara makro. Jadi Allah alam ya, saya pelajari bahwasanya dalam ekonomi Islam tidak ada intervensi harga, ya, tidak ada intervensi harga. Yang ada adalah market intervention atau intervensi pasar. Jadi yang diintervensi adalah pasarnya, bukan harganya. Jadi maksudnya adalah kembali lagi ke hukum supply demand, ya, kembali lagi ke hukum supply demand ya. Kalau harga beras misalkan tiba-tiba naik ya cukup signifikan, nah bukan harganya yang dipatok, melainkan supply demand-nya ya. Mungkin kita butuh
apa supply kita kurang dalam negeri, nah mungkin kita datangkan dari luar ya, atau dengan menggenjot lagi produksi dalam negeri sehingga antara supply dan demand ini ketemu harga yang pas ya, yang masyarakat mampu. Jadi pada intinya adalah ya dalam Islam tidak ada, ya dalam ekonomi Islam tidak ada price intervention melainkan market intervention. Jadi pasarnya yang diatur. Ya kemudian kalau secara teknis banyak lagi ya dalam ya. Jadi sebetulnya saya bawa juga ini bukunya Fikih Ekonomi Umar ya, bahwasanya diantaranya adalah menjaga harga adalah pasar tidak boleh dikenakan pungutan gitu ya. Kemudian tidak boleh ngetek tempat. Jadi yang datang duluan yang berhak untuk menjual barangnya. Makanya pada saat itu, saat hijrah dari Mekah ke Madinah ya, ketika itu yang menguasai adalah pasar Yahudi. Nah kemudian pasar Yahudi akhirnya kalah dengan pasar umat Muslim karena tadi pertama harga jual barangnya pedagang Muslim lebih murah karena tidak ada pajak. Kemudian penjual umat Muslim juga datangnya lebih pagi, ya sehingga banyak masyarakat atau konsumen yang beralih dari pedagang Yahudi ke pedagang Muslim. Kemudian secara teknis lebih banyak lagi ya untuk menjaga harga. Misalkan dengan melarang praktek monopoli ya. Maksudnya monopoli pada zaman Nabi SAW adalah praktek menimbun, itu juga dilarang. Kemudian ada lagi tengkulak ya, praktek tengkulak, mencegat barang yang akan datang dari produsen atau kita sekarang dari desa ya, misalkan sayur dari Bogor. Nah, kita cegat di kilometer sekian gitu misalkan. Nah, ini juga praktek yang dilarang. Kita cegat di tengah jalan, nah tanpa si produsen atau si petani yang di Bogor tahu harga barang yang dijual di Jakarta atau di kota. Nah, ini juga praktek yang dilarang karena ya akibatnya nanti secara makro akan mengakibatkan harga-harga tidak terkontrol gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit yang saya pahami gitu ya. Kalau ada yang lain menambahkan silakan.